Kantor PT Bumi Maros Sejahtera digeledah petugas Kejaksaan Negeri Maros pada Kamis 15 Desember 2022. Penggeledahan ini sebagai tindak lanjut atas dugaan kasus pidana korupsi pada PT tersebut. Dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Maros Wahyudi, pihaknya memeriksa 12 saksi dan mengamankan uang senilai 200 juta rupiah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter Nurul Hidayah dari Tribun Timur. Silakan laporannya. Halo, selamat siang Tribuners, selamat siang Rima. Baik Tribuners, Kejaksaan Negeri Maros menggeledah kantor Perusda PT Bumi Maros Sejahtera yang berada di Jalan Krisan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Nah, Tribuners, penggeledahan ini dilakukan Kejari Maros berkaitan dengan dugaan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Direktur Utama PT Bumi Maros Sejahtera, Tribuners. Nah, penggeledahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Maros, yakni Wahyudi, dan dalam penyelidikan tersebut pihak penyidik memeriksa beberapa dokumen dalam bentuk file maupun bentuk hard file seperti itu. Wahyudi menuturkan dalam penyelidikan tersebut penyidik mencari beberapa alat bukti lain untuk mendukung untuk sebagai bukti-bukti terkait dengan dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh Dirut PT Bumi Maros Sejahtera tersebut, Tribuners. Nah, dari penggeledahan tersebut, pantauan kami, sebuah loker disegel dan juga sebuah komputer dan juga beberapa dokumen seperti cek dan juga dokumen-dokumen lainnya disita. Nah, tak hanya itu, beberapa waktu sebelumnya juga dilakukan penyitaan terhadap uang senilai 200 juta rupiah. Nah, uang ini Tribunal sebelumnya dipinjamkan oleh Direktur Utama kepada perseorangan untuk tujuannya untuk dilakukan sebagai modal usaha, padahal PT BMS ini tidak bergerak pada usaha koperasi simpan pinjam seperti itu, sehingga hal inilah menjadikan dasar Kejaksaan Negeri Maros untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut karena hal ini ditengarai melanggar hukum seperti itu ya, Tribuners. Nah, kemudian dari hasil audit BPK diketahui bahwa kerugian negara itu mencapai 340 juta rupiah, sementara yang baru diterima yang berhasil diamankan oleh penyidik adalah 200 juta rupiah. Nah, saat ini uang 200 juta rupiah tersebut telah dititipkan di bank di rekening titipan Kejari Maros, dan saat ini diketahui sudah ada 12 saksi yang diperiksa atas dugaan kasus korupsi tersebut, Tribunas. Sementara itu perlu diketahui bahwa Perusda ini pertama kali dicurigai terdapat kasus korupsi terjadi dalamnya karena beberapa anggota DPR meminta agar Perusda dibubarkan karena dari penyertaan modal 1 miliar hanya tersisa 400 juta rupiah uang, sementara 600 jutanya itu sebagian besar hanya dipakai untuk operasional saja. Dan perlu diketahui bahwa Bupati Maros Saidir Syam saat ini juga telah melakukan perombakan terhadap manajemen PT Bumi Maros Sejahtera, dan saat ini Direktur Utama PT Maros Bumi Sejahtera telah dinonaktifkan untuk kepentingan penyelidikan. Seperti itu, Tribunal, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporannya Nurul. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari Kepala Kejaksaan Negeri Maros Wahyudi. Bisa jelaskan tadi penggeledahan apa sih, Pak? Ya, jadi ini penggeledahan berkaitan dengan penyelidikan perkara tindak pidana korupsi mengenai Perusda PT BMS Bumi Maros Sejahtera. Itu seperti apa? Tadi hasil penggeledahannya seperti apa, Pak? Jadi kita mencari beberapa alat bukti yang dibutuhkan seperti halnya cek dokumen dan beberapa file yang ada di komputer, sehingga harus kami keluarkan surat perintah penyitaan. Harus kami sita dulu, kita ambil dulu datanya untuk kepentingan penyidikan. Pak, duduk perkaranya seperti apa sih, Pak? Jadi PT Bumi Maros Sejahtera itu kan perusahaan daerah, ada penyertaan modal milik
pemerintah daerah Kabupaten Maros salah satunya. Nah, ini ada beberapa yang digunakan untuk kepentingan pribadi direkturnya, dan ini yang lagi kita serahkan juga untuk perhitungan kerugian negara kepada auditor. Itu kepentingan pribadi dalam artian seperti apa Pak yang dia lakukan? Kepentingan pribadi misalkan tanpa persetujuan direksi yang lain meminjamkan uang untuk ke perseorangan untuk kepentingan pribadi, dan juga digunakan untuk kepentingan pribadi hal yang lain. Besarannya sendiri? Untuk sementara masih kita hasil akhirnya masih kita audit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.